Bisa. Mau kok. Mending kena on cam kayak gini ya. Off cam. Udah di sini semua dosen. Bukan. Bang. Apa? Siapa lagi? Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Heru dan Ibu Erna atas kedatangannya jauh-jauh dari Bandung ya Bapak Ibu untuk sebagai pembicara pada acara kolokium kali ini. Mungkin langsung saja saya persilakan untuk Ibu Rosni menyampaikan kata sambutan sebagai Ketua LPPM kita. Ya, baik. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Nani
Selamat sore Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di GD 512 dan Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang join melalui Zoom. Hari ini kita akan mengadakan kolokium dengan judul Systematic Literature Review atau SLR dengan R. Bibliosini, di mana saat ini kita kehadiran dua pembicara yang merupakan kesempatan yang baik buat kami, Bapak Dr. Heru Nugroho dan Ibu Dr. Erna Hikmawati atas waktu yang disediakan dan terutama sharing discussion yang akan di-lead oleh Bapak Heru dan Ibu Herna. Sebagai informasi, banyak sekali yang antusias dengan adanya kolokium ini. Memang kita belum, hampir tidak ada bisa dikatakannya Bapak Ibu, systematic literature review, publikasi dari dosen-dosen kita. Jadi memang ini awal mula yang sangat baik. Semoga nanti dengan acara ini akan banyak publikasi terkait SLR dari Institut Teknologi Dell. Tentunya memang sebagai kita ketahui, selain sangat penting untuk berbagi ilmu melalui publikasi tentang SLR ini, juga akan banyak menarik sitasi dari peneliti-peneliti lain. Tanpa berpanjang lebar, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Waktu dan kesempatan kami serahkan. Silakan Pak Heru dan Ibu Erna. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya izin rekan-rekan dari Institut Teknologi Dell, salam kenal. Saya Heru dan Pakai audio dari ini saja. jadi ini saya matiin aja. Oke, sorry. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Mungkin saya izin share screen aja biar kita nanti mungkin lebih banyak diskusinya gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi hari ini saya dan Bu Erna akan menyampaikan mungkin sharing gitu ya, apa yang pernah kami lakukan di komunitas kecil kami. Jadi kami punya riset alien namanya atau RA. Kalau di kampus ini mungkin semacam kelompok alien, tapi dia multidisiplin ilmu. Kalau kelompok alien kan biasanya monodisiplin ilmu gitu ya. Jadi kami punya riset alien collab namanya. Kebetulan saya diamanahi oleh Pak Robi yang menggawangi RA collab sebagai Head of Research and Development di RA collab. Salah satu tugasnya adalah mengawal teman-teman dosen di bawah RA untuk selain penelitian juga publikasi ilmiah. Nah, ini saya didampingi juga oleh Bu Dr. Erna sebagai Head of Digital Talent Development Strategy. Jadi beliau yang mengembangkan produk-produk IT gitu ya, yang ada di RA Collab. Nah, hari ini kita coba sharing gitu ya. Jadi ini saya tidak mencoba menggurui rekan-rekan yang hadir di sini, tapi berupaya untuk menjadikan trigger gitu ya, pertemuan kita hari ini itu menjadi salah satu peluang untuk rekan-rekan dosen membuat sebuah karya ilmiah tanpa harus berpikir penelitian yang rumit begitu ya. Diberi judul Systematic Literature Review menggunakan Bibliosini. Sebenarnya konsep literatur review ini sudah cukup lama ya, tapi pemanfaatan toolsnya mungkin masih belum banyak. Ini sedikit profil saya. Jadi background saya bukan informatik, secara S1 saya mungkin mirip dengan Pak Yaya. Saya S1 dari Matematika Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2005 saya lulus, kemudian saya melanjutkan S2 di ITB tahun 2011. Waktu itu kampus kami sempat main ke sini juga ya, Pak Yaya masih ingat juga. Masih namanya mungkin Politeknik Telkom atau Fakultas Ilmu Terapan masih awal-awal. Sebelum Universitas Telkom itu merger dari 4 kampus ya, dari Politeknik Telkom. Kebetulan saya dan Bu Erna dari Fakultas Vokasi, dari Fakultas Ilmu Terapan, kemudian IT Telkom, IM Telkom, dan Sisi Telkom.
Terakhir S3 saya di ITB di Teknik Elektro dan Informatika tahun 2018 sampai 2023, kurang lebih 4,5 tahun ya. Ini beberapa paper, sebagian mungkin yang pernah saya sampaikan. Nah, salah satu mungkin yang bisa di highlight itu paper yang terakhir saya publikasikan ini, paper literatur review dengan menggunakan bibliosa ini salah satunya, begitu ya. Nanti saya contohkan papernya, tapi hari ini mungkin tidak jadi praktis untuk bisa bikin paper ya, karena tidak mungkin 1 jam kita diskusi bagaimana membuat paper SLR. Ini kebetulan diterbitkan di Article Access, salah satu jurnal di Q1 juga. Kalau di Computer Science di Scopus itu dia di Simago ranking 700 besar ya di area Computer Science. Sedangkan paper yang lainnya karena riset penelitian saya tentang missing value ini adalah luaran dari disertasi saya. Kemudian ini Bu Erna, kami satu alma mater di S3-nya, beliau dari S1-nya dari Universitas Pasim, Teknik Informatika, kemudian S2-nya Sistem Informasi sama dengan saya, hanya di STIMIK LIKMI, dan S3-nya itu salah satu lulusan di ITB yang tercepat di STE. Jadi beliau ketika wisuda bulan April 2023, jadi wisudawan terbaik saat itu ya. Jadi lulus cum laude dengan paper kurang lebih ada 7 atau 8, 4 atau 5 diantaranya adalah Q1. Dengan basic, tidak punya pengalaman sebelumnya di jurnal internasional ketika sekolah S3. Mungkin jadi pemicu juga. Kami kadang-kadang suka dorong-dorong Pak Yaya gitu ya. Rekan-rekan Bapak Ibu di sini untuk segera bisa menyusul begitu ya. Kemudian ini publikasinya Bu Erna sejak mulai ini saya tidak sebutkan semua, tapi ini beberapa jurnal Q1 yang beliau sempat buat sampai 2024. 2024 ini bahkan ini adalah jurnal yang diterbitkan bersama dengan mahasiswa S2 waktu itu, karena Bu Erna jadi dosen di ITB, kemudian membantu promotor kami untuk membimbing mahasiswa S2. Luarannya adalah ini, terkait dengan penelitian yang mungkin agak berbeda dengan penelitian S3-nya ya, karena penelitian S3-nya tentang rekomendasi sistem. Ini sekilas tentang kami mungkin ya. Tadi sebagian Bapak Ibu sudah mendapatkan kartu nama dari kami. Barangkali nanti bisa kalau perlu butuh diskusi dan lain-lain boleh kontak kami. Saya awali dengan apa itu literatur review begitu ya. Jadi ini mungkin bagian yang biasanya kalau di kampus gitu ya, biasanya di paper maksud saya, dia posisinya itu ada di introduction dan related work. Dan di beberapa kali pertemuan dengan dosen di TELU, dan kami pernah mengadakan semi workshop tahun lalu dengan topik yang sama. Beberapa dosen di luar TELU juga ternyata punya pengalaman yang sama, kesulitan bagaimana menuliskan literatur review di artikel ya. Jadi artikel itu kalau kita bicara paper itu ada yang research artikel, ada yang review artikel. Tapi posisinya sama, dua-duanya dituliskan di bagian introduction dan related work. Jadi kita harapannya mendapat wawasan dari makalah yang sudah dituliskan oleh orang lain, kemudian kita tuliskan kembali untuk diperoleh kira-kira potensi gap-nya atau kekurangan dari makalah itu seperti apa. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau secara struktur artikel seperti ini, antara artikel, komponen artikel atau review artikel begitu ya, kalau di jurnal atau di conference itu mirip begitu ya. Jadi di atasnya ada bagian abstrak, ini yang biasanya isinya adalah problem statement, kemudian metodologi yang digunakan dan seterusnya, sampai ke bagian conclusion. Tapi ini saya tidak bahas detail. Nah, posisi literatur review kalau di artikel research ada di bagian kedua, atau kalau di beberapa paper itu dia menulisnya related work gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin yang kurang tepat, kalau lihat di S2 itu dia tinjauan pustaka, mungkin yang sekarang tidak tepat. Tinjauan pustaka itu hanya dasar teori, sedangkan kalau literatur review atau related work itu sesuatu yang relatif seharusnya inline sama apa yang akan kita lakukan, kemudian kita temukan metode yang digunakan sebelumnya apa, kemudian kira-kira peluang atau potensi dari gap-nya seperti apa. Nah, dari sini kalau kita lihat format abstrak secara umum ya, karena biasanya ini mungkin salah satu tips nanti saya demokan juga ke teman-teman bagaimana melihat membuat gitu ya, membuat literatur review dari abstrak-abstrak yang kita dapatkan dari
Scopus gitu ya, karena database yang saya langgan, yang kami langgan di Telu itu adalah database Scopus. Secara umum format abstrak seperti ini ada general background, jadi sifatnya dia general. Kalau mahasiswa biasanya dimulai dengan kalimat perkembangan teknologi informasi gitu ya, kalau anak TI gitu sangat khas. Kemudian yang spesifik abstrak itu berkaitan dengan topik yang mulai mengkerucut dari perkembangan teknologi informasi. Misalkan kita membahas tentang topik saya, misalkan tentang missing data, saya masukin spesifik sebelum ke missing data itu terkait data analitik atau terkait data mining atau terkait machine learning, yang kemudian dikaitkan nanti ada problem berkaitan dengan adanya kendala pengelolaan machine learning ketika ada data yang akan diolah hilang gitu ya datanya. Itu general dan spesifik background. Kemudian dari penelitian-penelitian yang existing, dari paper-paper yang existing, kita akan mendapatkan knowledge gap dari orang lain itu kira-kira kelemahannya apa begitu ya. Kemudian kelemahan itu berusaha kita tutupi dengan usulan metode kita. Dan di bagian keempat itu biasanya kita menunjukkan apa yang akan kita lakukan. Ini secara umum abstrak ya. Kemudian ada result dan implication. Nah, pengetahuan ini bisa kita pakai untuk membuat sebuah SLR yang baik. Walaupun saya tidak coba demokan secara detail ya, tapi nanti kita coba lihat bagaimana melihat systematic literature review dengan memanfaatkan bibliometric analisis tanpa kita harus tahu isi dari abstrak. Jadi kita hanya mengolah datanya saja. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Erna demonya, tapi akan saya sampaikan secara sekilas isi biblioscience itu apa. Ini contoh dari paper yang pernah saya terbitkan. Ini paper Q1 saya yang pertama, dulu di tahun kedua. Kalau di ITB ada ujian kualifikasi, ada proposal gitu ya. Saya mungkin melewati beberapa bagian itu cukup berat gitu ya. Kemudian ada SK1, seminar kemajuan 1, seminar kemajuan 2, sampai seminar kemajuan 4. Tahun ini ada perubahan, tidak ada SK4, langsung SK3. Dari SK3 ada review disertasi, kemudian ujian tertutup atau terbuka. Jadi sudah dipotong kurang lebih 3 sampai 4 gitu ya bagian dari sebelumnya. Ini contoh saja di general background di bagian paper yang pernah saya buat begitu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin saya share aja materi ini ya, jadi nggak perlu detail. Kemudian di review artikel, tipikal literatur review itu ada beberapa. Ada yang umum itu SLR gitu ya, yang bagian bawah, yang paling umum. Ini biasanya kalau digunakan kapan? Kalau dia scope review-nya spesifik. Jadi kalau scope review-nya kita masih besar, misalkan kalau spesifik itu saya mau membahas tentang pemanfaatan missing data dengan teknik machine learning, itu spesifik. Tapi kalau tidak spesifik, saya mau lihat bagaimana penelitian tentang missing data. Jadi kalau bahasa saya itu, kita mau lihat hutannya, bukan pohonnya, ya menggunakan bibliometric analisis. Tapi kalau kita mau sudah menentukan pohonnya, itu menggunakan SLR. SLR itu ada protokolnya gitu ya. Biasanya kalau saya dapat dari Pak Romi Satrowahono yang sering saya ikuti YouTube-nya, itu menggunakan pendekatan Csikszentmihalyi gitu ya. Ada Prisma atau Peacock gitu ya. Jadi ada identifikasi mulai dari penentuan RQ dan seterusnya. Nah, yang sekarang saya coba perlihatkan cara yang berbeda ketika memanfaatkan bibliometric analisis, karena yang ini kita gunakan ketika apa yang kita lakukan itu skupnya luas. Jadi kayak tadi, misalkan missing value atau missing data di penelitian saya maunya missing data atau missing value saja. Atau Bu Erna yang penelitiannya recommender system, di recommender system saya tidak membahas spesifik recommender system dengan teknik A gitu ya, atau missing value dengan teknik A. Tidak seperti itu. Kita menggunakan yang sifatnya umum, dan dia skopnya jadi luas dan datasetnya besar, butuh dataset besar. Jadi kalau datasetnya nanti kurang dari 500, Bapak Ibu nanti ngambil dari Scopus kurang dari 500, tidak cocok dengan menggunakan bibliometric analysis. Makanya butuh skill untuk bagaimana menentukan keyword dataset yang diperoleh dari keyword di Scopus. Nanti akan saya demokan sedikit sebelum ke Bu Erna. Di sisi SLR dia datasetnya small, jadi dia lebih detail, lebih deep gitu ya. Kalau ini lebih kulit-kulitnya, tapi nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana metadata yang bagus ini menampilkan hasil yang bagus berupa gambar-gambar gitu. Karena SLR dengan bibliometric analysis salah satunya nanti keunikannya mungkin yang Bapak Ibu pernah lihat itu dengan menggunakan Force Viewer, mungkin ya pernah dengar itu ya, yang gambar co-occurrence network dan lain-lain. Yang ini lebih macam-macam dibandingkan Force Viewer. Jadi
saya mencoba dalam tanda kutip meracuni teman-teman untuk bisa memanfaatkan tool ini untuk dijadikan paper. Ini justifikasi awalnya, jadi bibliometrik analisis itu sebenarnya sudah sangat populer gitu ya, dan subjeknya tidak hanya di bisnis, di manajemen. Sekarang di teman-teman yang risetnya IT ternyata diawali SLR-nya dengan menggunakan BA atau bibliometrik analisis. Ini dari Sidontu ya, jurnal Q1 juga kalau Bapak Ibu nanti lihat. Ada jurnal yang sangat detail ya. Kemudian metode ini metode yang digunakan untuk memandu peneliti terhadap karya-karya peneliti lain atau publikasi yang paling berpengaruh. Biasanya kita ingin lihat di penelitiannya saya, missing value, atau di penelitiannya Bu Erna tentang recommended system, siapa sih yang jadi jagoannya gitu ya? Siapa sih yang jadi pemain utamanya? Siapa yang jadi key player-nya gitu ya? Nah, kita bisa tunjukkan dengan menggunakan bibliometrik analisis dari metadata yang kita olah. Selain nanti kita bisa menentukan di akhir itu tema-tema yang menariknya apa. Kemudian ini hasil mengolah data yang saya lakukan dengan kata kunci bibliometrik analisis di Scopus. Kalau kita melihat trennya, dia dari 2013, saya potong hanya 10 tahun terakhir sampai 2023, karena 2024 belum selesai. Ini 3 bulan yang lalu saya ambil, dia cenderung naik. Artinya bibliometrik ini sesuatu yang topik yang masih relevan untuk kita jadikan rujukan untuk membuat sebuah literatur review gitu ya. Dan Bapak Ibu kalau lihat yang bagian ini ada di Scopus, kita tidak pernah pakai ini. Nanti saya tunjukkan ya. Selainnya ini ada ini juga, dan ini sudah dilakukan oleh si Scopus. Jadi dokumen subjek areanya di bibliometrik analisis apa saja. Ini bisa dilihat hampir mayoritas keilmuan yang ada di ITB sama dengan di Telio atau di kampus yang lain ada semua. Bahkan beberapa mungkin masih sedikit begitu ya. Contohnya di energi dia masih sedikit, di art masih sedikit, artinya potensinya besar. Kalau yang sudah besar, ya potensi juga kita punya berkontribusi terhadap area itu. Yang paling besar memang sosial science. 2 gambar ini biasanya masuk di paper bibliometrik analisis di bagian introduction dan related work. Nanti saya tunjukkan contohnya. Kemudian kenapa menjadi populer? Pertama karena ketersediaan perangkat lunak untuk mengolah bibliometrik analisis seperti PostViewer yang biasanya digunakan. Kemudian ada BiblioShiny. Yang lain yang dulu open sebenarnya ada SiteSpace namanya. Dia mirip-mirip juga. 3 ini tuh tools yang banyak digunakan, tapi yang sekarang sedang populer 2 yang hitam ini. Jadi BiblioShiny dan PostViewer. Kemudian database-nya yang paling besar digunakan oleh peneliti itu ya 2 ini ya, Scopus dan Web of Science. Kebenaran di kampus kami melanggarnya Scopus, jadi belum pernah nyoba yang datasetnya dari Web of Science ya. Nanti ditunjukkan oleh Bu Erna juga ya. Kemudian dia sudah lintas disiplin ilmu, jadi tidak hanya fokusnya untuk bidang computer science, untuk information science dan lain-lain. Walaupun kalau kita lihat sejarahnya, metode bibliometrik itu munculnya dari information science gitu ya. Jadi bagaimana mendapatkan celah-celah atau mendapatkan manfaat dari informasi-informasi yang tersebar luas, kemudian dibuat mappingnya lah, begitu sederhananya ya. Walaupun mungkin yang ini, bagian yang ini tidak saya detailkan juga di pemahaman saya, jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa sambil lihat juga. Dan yang terakhir, dia bisa menangani data yang jumlahnya besar. Ini yang jadi problem kalau kita mengolah literatur review. Terkadang saya punya referensi, misalkan 200, apakah 200-200 harus dibaca begitu secara detail? Faktanya ketika menggunakan bibliometrik analisis tidak harus. Jadi yang kita harus baca hanya beberapa artikel yang relevan dengan topik yang akan kita diskusikan di bagian result and discussion. Kemudian rata-rata kurang lebih 15-20 paper saja dari ratusan paper ya. Jadi kalau saya biasanya minimal di bibliometrik analisis dengan BiblioShiny itu minimal 500 referensi. Kemudian ini diawali dengan ini, kalau pakai SLR yang biasa, kita pakai juga konsep ini. Jadi biasanya dimulai dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu ada konsepnya gitu ya. Yang pertama problemnya, contohnya ini tentang penyakit kritis. Ini konsepnya critical illness. Nah, yang harus kita cari sebagai peneliti itu ini keywordnya. Karena kita yang tahu, contohnya kalau missing value atau missing data itu relatif ada keyword lain yang serupa, yaitu missing value. Atau penelitian yang lain menuliskan missing value atau missing data itu dituliskan juga sebagai incomplete data, walaupun
Saya merasa itu tidak tepat gitu ya, jadi saya tidak masukkan. Nah, yang bagian ini harus rekan-rekan dosen dan mungkin mahasiswa yang sekarang sedang menyusun tugas akhir diperoleh begitu ya, sampai ke bagian bawah. Tapi yang utama ketika di RQ itu adalah kita sebenarnya menentukan terlebih dahulu keywordnya apa. Dan keyword ini berujung kepada search string. Biasanya teman-teman yang ada di perpustakaan itu lebih jago ya dibandingkan teman-teman dosen. Bagaimana menentukan pencarian dari kata kunci tertentu, kemudian kita masukkan ke si Scopusnya. Ini perbandingannya, jadi saya pernah membandingkan ini dari paper saya yang Q1. Ini perbandingan sistem operasinya. Yang paling gampang memang paling mudah dan nanti didemokan oleh Bu Erna itu yang Bibliosa ini. Dan dia paling powerful gitu ya. Paper yang saya tulis ini, mungkin Bapak Ibu kalau mau dapat aksesnya bisa akses Google Scholar saya. Ini saya kerjakan kurang lebih di 1 bulan, jadi 4 minggu, karena ini penelitian terakhir dengan pembimbing saya, tapi saya belum pernah mengeluarkan SLR-nya. Kemudian begitu saya selesai, pembimbing saya bilang, Pak Heru kalau bisa 1 paper lagi ya sebelum wisuda, begitu ya, nyusun paper SLR terkait topik disertasi saya, missing value. Ini saya susun kurang lebih 1 bulan ya, tapi fokusnya hanya 2 minggu. Jumlah literaturnya ada 223, tidak saya baca semua, tapi tembus di Q1 dalam waktu 4 bulan. Jadi 2 bulan pertama langsung ada major revision. Kesalahan saya pertama adalah major revision itu saya memunculkan ini, salah satunya. Kemudian salah satu reviewer itu tidak melihat bahwa si side space ini saya pakai di paper saya. Salah satu kesalahan fatal saya memunculkan ini, dan ini tools yang dianggap baru begitu ya oleh saya gitu ya. Jadi saya menggunakan Bibliosa ini dan FastViewer. Yang bagian ini dikejar, diminta dimasukkan. Nanti Bapak Ibu boleh lihat ini referensi terkait tools yang digunakannya. Kemudian ini contoh luarannya saja, Bapak Ibu, ini contoh luarannya saja. Jadi kalau di di side space ini contohnya seperti ini untuk menggambarkan keukuran analisis. Jadi keterkaitan antara kata kunci digambarkan seperti ini dia dari hasil penelitian saya. Kemudian kalau FastViewer ini bedanya, FastViewer dia bisa lihat dari tahun ke tahun itu perkembangannya seperti apa. Jadi yang lebih muda warnanya dia lebih baru. Artinya fokus kita bisa di yang warna-warna muda ini. Nah kalau di Bibliosa ini yang bagian ini memang tidak terlalu bagus begitu ya. Jadi ini bisa di ini ya, sorry tadi gak kepencet ya. Nggak bisa ya. Jadi yang ini tidak terlalu bagus. Jadi saya menggunakan yang keukuran analisis itu keterkaitan antara kata kunci. Ini secara otomatis, jadi tidak saya bangun sendiri Bapak Ibu. Yang ini tuh otomatis di-generate oleh si Bibliosa ininya. Jadi kalau lihat ini yang paling sederhana, saya nggak mungkin lagi mainan missing data imputation yang ada di area biru ini saja. Saya harus gabungkan contohnya pemanfaatan missing value dengan menggunakan neural network. Jadi antara yang biru dan yang kecil yang di merah dengan yang di biru saya gabungkan. Jadi itu jadi peluang penelitian untuk kebaharuannya. Jadi missing data dengan menggunakan neural network, missing data dengan di sini kalau nggak salah ada deep learning dan lain-lainnya. Ini deep learning, LSTM dan seterusnya. Itu yang kemudian saya bahas detail 15 sampai 17 paper di paper saya yang Q1 ini. Jadi nggak sampai 20 yang di sini itu akhir detailnya. Jadi hanya fokus di yang deep learning saja. Ini perbandingan secara umum. Kemudian yang perlu kita lakukan ketika kita menggunakan systematic literature review menggunakan Bibliosa ini, toolsnya sebenarnya hanya 3 ini. Jadi ada Scopus sebagai database-nya, kemudian ada R, ini sebagai platform untuk bahasa pemrogramannya, kemudian ada RStudio yang kita install secara berbarengan. Setelah R-nya diinstal, kemudian RStudio-nya diinstal. Materi yang ini detail nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu, tapi kebetulan akhir bulan ini atau bulan depan itu kami akan ada workshop di MIT ya secara online. Tapi workshopnya bisa mengundang teman-teman dari kampus yang lain secara online, atau bisa aja dan nanti mengundang kami untuk spesifik hanya untuk ITDL saja bisa gitu ya. Jadi yang ini mungkin nanti saya demokan, tapi kan perlu detail, nanti mungkin bagian-bagian tipisnya Bu Erna jelaskan.
Kemudian paper rujukannya, ini papernya si Arya. Jadi dia yang memperkenalkan pertama kali pemanfaatan bibliosa ini untuk bibliometrik analisis. Dia dengan pembimbingnya. Paper ini kalau dilihat citasinya sudah di atas 1000 kalau nggak salah, tahun 2017. Terbitnya di Q1 juga. Kemudian ini contoh kalau yang detail boleh lihat punya kami gitu ya, punya saya. Kemudian saya coba buat yang sederhana begitu ya. Jadi kalau lihat di papernya si Arya yang ini, Bapak Ibu nanti boleh buka. Ini sangat detail gitu ya. Jadi isinya harus apa sangat detail, termasuk yang di paper sebelah kanan ini yang saya buat karena ditargetkan di Q1. Ini kemudian saya coba sederhanakan. Di bibliometrik analisis itu paling tidak ada 3 tahapan. Jadi pertama kita mengkoleksi data. Saya ambil dari database. Di database itu kita butuh apa aja? Pertama, citation information. Ada informasi terkait citasi, kemudian bibliographical information, dan abstract keyword. Ini nanti kita demokan ya. Kemudian yang berikutnya, di bibliometrik analisis ada 2 yang dianalisis. Pertama, sisi performance analysis. Contohnya performance analysis itu kita ingin tahu tren penelitian. Di sini namanya annual scientific production. Atau kita ingin tahu secara umum dataset saya itu dari tahun ke berapa sampai ke berapa itu jumlah autornya berapa, jumlah dokumennya berapa, dan seterusnya. Yang sifatnya kuantitatif. Jadi tidak mungkin dibahasakan itu, yang ini tuh default sudah ada. Yang berikutnya adalah yang membentuk network ya. Ada science mapping namanya, co-occurrence network sama thematic map. Ini yang sederhana bisa rekan-rekan dosen atau mahasiswa gunakan untuk memunculkan systematic literature review dengan menggunakan BA. Demonya nanti secara detail akan disampaikan oleh Bu Erna. Nah, yang pertama ini saya coba sampaikan dulu sebelum masuk ke Bu Erna. Jadi ini salah satu, ini saya, tadi saya share screen itu aja ya. Saya share screen mungkin Bapak Ibu boleh nanti sambil nyoba yang buka device-nya masing-masing ya. Nah, ini kalau kita buka Scopus, nanti saya coba jelaskan juga beberapa contoh yang sederhana ya. Ini yang punya saya. Nanti setelah ini akan didemokan oleh Bu Erna terkait pemanfaatan DA-nya ya. Loading ya. Jadi yang awal ini sebenarnya kalau Bapak Ibu mau ulik ya dari hasil Scopus itu, metadata Scopus itu hasilnya sudah bisa tanpa harus menggunakan bibliosa ini ya sebetulnya. Kalau targetnya misalkan hanya Q4 atau Sinta 3 atau Sinta 4 gitu ya. Nah ini harus saya ini dulu. Mungkin sama di ITDL Pak Belanggan Scopus juga ya Bu? Belum. Ini nanti bisa jadi ini ya. Jadi target lah Pak kalau begitu. Ya, ini saya contohkan begitu ya. Ini kalau yang tidak berbayar mungkin tampilannya berbeda. Ini contoh. Biasanya kalau yang berlangganan di sini sudah ada institusinya. Ini kebetulan Telly juga melanggannya nggak yang premium banget Bu. Jadi yang masih yang standar sebenarnya. Muncul dokumen, author dan lain-lain. Kita pilih yang dokumen. Kayaknya kalau yang gratisan juga muncul ya, tapi nggak ini ya Bu, ya nggak bisa ekspor. Ini misalkan saya masukin kalimat kata kunci yang tadi sesuai dengan Bapak Ibu, missing data, kita bisa tambahkan bolehannya ya. Jadi missing data itu kesamaannya dengan konteksnya apa gitu ya. Ini pakai or atau boleh dari sini bisa diklik ini. Kalau yang ini ada ya, sorry. Yang ini ya diganti, ini n-nya jadi or gitu ya. Atau kalau saya biasanya ya langsung aja pakai or atau n gitu ya, atau pakai tanda petik. Ini saya kasih yang sederhana dulu, missing data atau missing value gitu ya.
Nanti di sini ketika search, dia akan muncul ribuan paper gitu ya. 48.000. Yang kita butuhkan nggak semuanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau lihat tahunnya ini, saya ambil hanya dari 2000, misalkan hanya ambil dari 2013 sampai misalkan 2024, oke lah ya, 2024, walaupun 2024-nya belum selesai. Filter pertama adalah filter tahun. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu begitu lihat ini, tren ini tuh masih naik. Jadi kalau begitu lihat search string kita, ternyata punya kita itu sudah turun di tahun 2021, artinya perlu tanda tanya penelitian kita sudah selesai atau sudah terlalu sulit untuk dilanjutkan begitu ya. Yang ini punya saya masih lanjut nih ya. Kemudian yang berikutnya kita filter bukan date, ini based on data yang tahun pertama ya. Saya ngambil yang relevan, yang paling relevan dengan topik yang saya masukkan. Biasanya saya masukin imputation, tapi ini enggak. Ini yang relevan. Yang berikutnya, kalau kita bicara metadata yang bagus, biasanya di systematic literature review itu jarang memasukkan conference paper, karena conference paper itu biasanya pertama metadatanya tidak lengkap, walaupun dia terindeks Scopus. Yang kedua, beberapa di antaranya memang papernya bukan paper yang bagus gitu ya, walaupun di indeks Scopus, karena di Scopus juga ada beberapa paper yang kategorinya mungkin masuk kategori predatory. Jadi saya filter di bagian bawahnya setelah tahun adalah artikel type-nya. Ini saya pilih hanya yang artikel dan review. Biasanya hanya dua ini yang saya pakai, jadi akan muncul. Yang berikutnya, filter berikutnya ada di bagian bawahnya. Stage publication-nya yang final, jadi yang belum benar-benar publish atau AIP, article in press, dia sudah accepted tapi belum dapat jatah volumenya begitu ya. Ini tidak kita masukkan. Kemudian yang berikutnya adalah ini, walaupun di atas sudah jurnal, saya pastikan soft type-nya dari jurnal dan bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Ini filter yang pertama. Kita limit itu otomatis dia berkurang ya. Tadi dari berapa 40 ribuan jadi tinggal 23.000. Langkah kedua setelah kita filter tahun. Belum selesai, biar metadata kita bagus. Di Scopus juga ternyata memunculkan kata kunci yang tidak relevan dengan kata kunci di penelitian kita. Contohnya ini, kalau saya buka show all keyword, itu akan muncul human pakai S, artikel, female, male, adult, dan lain-lain yang tidak sama dengan penelitian saya. Saya exclude. Jadi Bapak Ibu memang yang ini mah perlu manual ya untuk kita dapatkan data yang bagus. Jadi kalau mengolah data hasilnya bagus ya mau nggak mau data yang kita ambil harus benar-benar bagus gitu ya. Kalau di machine learning itu pre-processing katanya 70% effortnya dibandingkan bikin model machine learningnya gitu ya. Termasuk jenis-jenis studinya, jadi ada artikel, control studi, itu tidak saya masukkan, karena saya masukkannya di spesifik terkait dengan penelitian saya, misalkan ada prosedur, predicting value, dan lain-lainnya di bawahnya sambil kita cek ini ada masih yang tidak sesuai dengan saya. Kita kita klik biar jadi warnanya orange, kemudian kita nanti exclude ya. Kalau tadi kan limit to, yang ini kita exclude. Ini saya contohkan, sorry yang ini termasuk. Yang bawahnya, nah ini masih ada. Yang ini memang harus manual Bapak Ibu, dan ini seiring dengan waktu nanti kita akan tahu, oh punya saya mah harusnya nggak ada itu gitu ya, yang tahu Bapak Ibu. Jadi orang lain mungkin nggak akan tahu. Kemudian yang review nggak saya masukkan, ini karena jenis artikelnya. Walaupun beberapa masih kalimatnya ada yang sama ya, jadi duplikasi nggak jadi masalah. Kemudian animal saya nggak masukkan, kemudian yang negara juga nggak perlu dimasukkan. Contoh kita anggap ini selesai gitu ya, ini masih ada S. Saya anggap selesai. Ini kemudian kita exclude. Dia otomatis akan berkurang, tadi 23.000 jadi 13.000. Nah, yang pertama kita lakukan dari sini, kita belum ekspor metadatanya, kita analisis ini yang jarang sekali teman-teman dosen tahu yang sudah berlangganan. Di sini akan muncul tren penelitian yang sebenarnya bisa kita olah ya. Ini yang tadi gambar saya itu muncul dari sini secara langsung. Dia diolah oleh Scopus. Biar nggak kelihatan 2024-nya turun,
Ya saya filter aja. Filter aja di atas ini Pak ya, di filter 2023. Karena saya mau lihatnya tren sampai 2023. Sebenarnya boleh. Yang ini kan 2024, jadi sudah ada penurunan, tapi trennya masih naik. Yang pertama kalau Bapak Ibu dapat gambar ini, yang perlu diperhatikan itu cari slope yang dia menaik tajam. Itu bisa jadi analisis tersendiri di dokumen ini. Contohnya di missing data, saya nggak melihat ada yang tajam, jadi punya saya mungkin nggak terlalu. Mungkin di sini ya, dari datar tiba-tiba 2017 ke 18, ini ada apa nih di jeda ini, dia slope-nya lumayan kenceng. Tapi beberapa jenis publikasi itu loncat cepat gitu ya, dari datar dia langsung ke tinggi gitu ya, jadi lebih dari 45 derajat gitu ya kalau kita lihat kemiringannya. Ini bisa jadi analisis sendiri. Selain yang ini, ada gambarnya di bawahnya, tinggal Bapak Ibu ganti yang mau kita analisis apa. Sekarang mah dengan bantuan AI gitu ya, ChatGPT ya lempar aja, tapi kita kasih prompt yang bagus, nanti kita bahasakan ulang. Cuman memang yang bagian ini dokumen type-nya nggak bisa, karena dokumen type-nya sudah saya filter tadi ya. Hanya 2. Dokumen subjek areanya bisa masuk, muncul juga. Diolahnya tidak sama kita di Excel, diolahnya oleh si Scopus. Dan ini valid begitu ya. Presentasinya dan lain-lain valid. Bapak Ibu boleh coba. Yang lainnya apa? Yang lainnya kita bisa lihat dokumen per author. Siapa yang paling banyak penelitiannya tentang missing value. Oh, dokumennya berarti si Meng. Kalau saya biasanya si Zhang gitu ya, beberapa orang lah. Ini karena nggak ada imputation-nya agak banyak ya. Si Zhang Z ini memang dokumen dia banyak. Yang lainnya tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini hanya bagian awal saja. Biasanya dimunculkan di mana yang bagian ini? Ini contoh sederhana ya Bapak Ibu. Ini saya tidak coba memamerkan pekerjaan saya, tapi ini fakta. Ini dibuat 2 minggu paper ini Q2. Ini hasil riset kami yang basisnya project dengan teman-teman dari Telkom Corporate University di bawah inisiasi Telkom Indonesia. Kebetulan kami sedang melakukan riset tentang digital IT operation model. Dimasukkan, disubmit di paper Q2. Yang tadi saya sampaikan itu dimunculkan di sini. Jadi Bapak Ibu yang bagian awal mas standar, mungkin Bapak Ibu sudah tahu introduction apa gitu ya. Tapi ada tambahan yang jarang sekali kita munculkan terkait bahwa penelitian kita itu kalau kita bicara literatur itu bisa dijustifikasi, dia trennya masih naik gitu ya, dia trennya masih naik. Kemudian boleh analisis kalau slope-nya naik yang ini 18 ke 19 dia slope-nya lumayan tinggi walaupun datar lagi ya. Cari justifikasinya. Kemudian yang kedua itu pakai yang bagian bawah di related work-nya. Saya mau mengelompokkan riset area IT operating model itu. Riset area IT operating model itu di mana saja? Itu hanya dari 2 gambar tadi bisa ditambahkan. Nah, yang utama bukan yang ini sebetulnya. Yang utama gimana kita memunculkan beberapa gambar yang ada di sini. Itu nanti didemokan oleh Bu Erna. Tapi kita mulai dengan gimana metadatanya kita dapatkan ya, sampai akhirnya nanti kata kunci dan lain-lainnya kita olah gitu ya datanya. Paper ini major revision, 4 reviewer, 3 diantaranya major revision, yang 1 rejected, tapi dikasih kesempatan untuk revisi. Q2 bidangnya bidang manajemen, tapi ada IT-nya ya. Jurnalnya jurnal Copenhagen. Lumayan bagus juga lah. Tapi kemarin ini kami coba iseng-iseng bikin sama teman-teman kurang lebih di 2 minggu. Selesai ini kalau dilihat jumlah daftar pustakanya atau referensinya tidak lebih dari 50. Jadi kalau paper pertama saya tadi kan 200-an, ini nggak lebih dari 50. Nah, gimana caranya kita dapatkan metadata? Kita coba lakukan ya yang ini. Jadi Bapak Ibu yang pertama, yang ini kalau dirasa terlalu banyak boleh di filter lagi tahunnya, atau saya tambahkan misalkan kalimat tambahannya. Saya mau tambahkan imputation misalkan ya. Misalnya ini mah sesuai dengan masing-masing ya, jadi nggak mungkin sama ya. Ini misalkan saya tambahkan imputation. Jadi 2000. Jadi biasanya lebih sedikit ya. Nah, ketika 2000, Bapak Ibu nanti centang, ini biasanya kalau di yang berlangganan maksimal 20.000. Tapi yang saya ambil minimal Bapak Ibu nanti dapatnya 500. Jadi hanya 500 aja, cukup 500. Kita ekspor bagian yang tadi. Yang tadi kalau kita lihat di sini,
Tadi saya tuliskan di bagian awal ini ada metadata. Jadi citation information, bibliographical information, dan abstract and keyword gitu ya. Nah ini kita ekspor CSV-nya. Kemudian ini citation information, bibliographical information, abstract and keyword. Ditambahkan include reference. Biasanya ini yang kami pernah coba lakukan. Yang lain-lain tidak dipakai. Kemudian ini kita ekspor. Jadi nanti hasil akhirnya adalah bentuknya CSV ya, CSV. Nanti akan kita ekspor ke si biblio ini. Ini bagian awal. Jadi yang utama itu sebenarnya di bibliometric analysis kita mendapatkan metadata yang bagus. Nah, sayangnya tadi kalau kita bicara ngambil data dari si Scopus, datanya itu benar-benar data yang kotor gitu ya. Jadi kalau data kotor artinya yang kita olah nanti data quality-nya dipertanyakan. Makanya tadi bisa saya exclude human S, male, female, adult, dan seterusnya. Itu yang biasanya tidak dilakukan ketika rekan-rekan mengambil data metadata dari data Scopus kemudian diolah dengan first viewer. Biasanya yang muncul pertama itu human gitu ya di kalimat tengahnya itu, karena memang tadi paling banyak itu human. Entah di si Scopus itu mendeteksi seperti apa gitu ya, kata kunci itu selalu muncul. Setelah ini nanti kita coba olah gitu ya, nanti demo detailnya oleh Bu Erna. Tapi ini saya tampilkan sekilas dulu. Dari kita dapatkan dataset, kita tadi membutuhkan 3 tools, ada RStudio, kemudian ada R dan Scopus ya. Nah ini si detail nanti Bapak Ibu bisa ikuti sebenarnya panduan yang ini, tapi kalau mau lebih detail lagi boleh ikut workshop kami. Ini ada R-script, hanya 2 baris coding. Jadi kalau buat orang-orang yang anti coding, 2 baris ini kayaknya nggak susah gitu ya. Hanya 2 baris ini, begitu di RStudio kita generate, tapi biasanya si library bibliometricnya defaultnya belum ada. Jadi biasanya kita harus install dulu gitu ya. Nanti ada panduannya. Nanti boleh diikuti lah yang ini. Kalau sudah jalan ini, nanti akan muncul web browser seperti ini, tampilan bibliometric analysis awalnya. Jadi tampilannya sangat user friendly gitu ya. Kalau saya biasa pakai Visio itu ini enak gitu ya. Nanti diklik data, ini nanti muncul load data, kita pilih input raw file, kita pilih database Scopus, kemudian browse, start, dan seterusnya. Sampai nanti akhirnya kita munculkan datanya, kita ambil datanya, data yang Excel tadi. Kemudian nanti ini yang akan muncul di awal. Kita akan dapatkan kualitas dari metadata kita. Salah satu contohnya adalah keyword. Kalau keyword kita ini poor, berarti metadata kita nggak bagus. Tadi biasanya kalau diambil dari konferensi, si keyword ini selalu poor karena jumlah missingnya, jumlah yang hilangnya cukup besar gitu ya. Jadi minimal good atau acceptable lah, minimal yang kuning. Jadi kalau sudah poor atau merah berarti nggak bisa dipakai. Sedangkan yang lainnya aman. Jurnalnya, title-nya, dokumen type-nya yang akan kita pakai, termasuk keyword-nya yang akan banyak dipakai, itu relatif aman. Setelah itu kita lakukan apa? Di menu berikutnya ada gathering data, boleh tidak menggunakan load, tapi ini tidak saya ajarkan ya. Jadi bisa pakai API, dan saya juga belum pernah nyoba ini ya. Tidak mengajar karena saya memang belum pernah coba juga gitu. Kemudian kita bisa filter dari overview yang tadi, kita filter tahun, kemudian kalau tahunnya mau disederhanakan boleh. Ini yang tadi saya sebutkan ada main information. Secara umum dia mengeluarkan dari kapan sampai kapan, jumlah sumbernya berapa sumber, dokumennya ada berapa banyak. Ini yang penting, annual growth-nya berapa. Begitu annual growth-nya positif, dia walaupun hanya 4%, 6%, kita harus senang gitu ya, bahwa penelitian kita itu masih trennya naik gitu ya. Autornya berapa orang, ini muncul semua ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini, annualnya. Tapi annual yang ini gambarnya biasanya saya nggak bagus, gambarnya ngambil yang bagus di Scopus tadi ya. Ini nggak bagus, jadi tidak terlalu tidak terlalu menarik kalau di sisi gambarnya. Ini kalau mau lihat annual scientific production-nya dari detail yang annual growth rate-nya gitu ya. Yang berikutnya adalah siapa sumber yang paling relevannya siapa. Jadi kita ingin tahu topik kita itu banyak diterbitkan di jurnal mana. Logikanya berarti
ini jadi peluang kita yang pertama untuk submit di IEEE Access, itu yang saya lakukan, atau untuk submit di jurnal yang masih sedikit. Jadi ada dua hal. Saya ngejar yang bagian atas. Referensinya mayoritas yang saya olah di paper saya yang Q1 di IEEE Access, sumbernya 90% dari IEEE Access. Sumber yang saya detailkan. Sisanya mungkin dari yang lain. Jadi yang ini bisa dimunculkan juga secara otomatis ke grafisnya. Tapi tidak harus gambar ini. Nanti Bapak Ibu nanti dicobakan oleh Bu Erna, bisa bentuknya tabel. Jadi bentuk tabel kita nanti olah sendiri, gambar sendiri, misalkan menggunakan Excel boleh ya, biar mungkin tidak bosan atau biar berbeda dengan yang lain. Ini ada trennya di setiap sumber referensi yang IEEE Access, gimana trennya. Kalau kita lihat yang bagian ini, yang ini tuh yang IEEE Access. Kenapa saya kejar IEEE Access? Dia ternyata loncatnya tinggi. Peluang di sana cukup besar gitu ya di bidang topik penelitian saya. Mungkin bidang yang Bapak Ibu sama ya, terutama yang bidang engineering atau komputer science ya. Penulis yang relevan siapa? Ini selalu pasti akan dikenal begitu kita masukin kata kunci yang sama. Di paper saya itu selalu ada Li, Wang, Zhang, selalu ada itu ya. Wang X, Wang Y, Wang J selalu ada. Wang H itu selalu ada di paper saya. Secara random dan ternyata dibuktikan oleh metadata ini, dia muncul sebagai 10 terbesar. Dan nanti bisa difilter, boleh 10, boleh 5, boleh 20 di bagian kanan ya, berdasarkan dokumen. Yang lainnya nanti kita demokan langsung aja, ada corresponding author, ada kalimat yang paling, kata kunci yang paling sering muncul gitu ya. Ya Pak Heru otomatis dong, karena Pak Heru judulnya missing data and imputation muncul ini. Yang jadi penting itu bukan ini. Ada kata kunci deep learning yang masih jumlahnya sedikit. Kemudian saya kaitkan nanti di future work-nya bahwa missing data dengan deep learning itu potensinya masih besar. Kita analisis si paper-paper missing data dengan deep learning. Itu yang saya lakukan di paper Q1 saya. Munculin ini word cloud, keterhubungan antara banyaknya kata kunci mirip yang tadi. Muncul deep learning dan lain-lain. Walaupun ada beberapa komen, itu ada yang masih duplikasi, ada machine learning pakai S, ada yang nggak pakai S. Di sini kalau diulik bisa dihilangkan juga ya. Tapi yang sekarang lebih ke saya tidak mengajarkan bagaimana datanya biar benar-benar bersih, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa dan rekan-rekan yang mahasiswa yang hari ini hadir itu happy bahwa metadata yang kita olah dari Scopus itu ternyata bisa jadi sesuatu seperti ini. Dan sangat menarik kalau orang yang kayak saya sukanya visual ini sesuatu yang menarik begitu ya. Yang lainnya concurrent network walaupun tidak sebagus host viewer bisa dimunculkan. Dan terakhir yang sangat berbeda, Bibliosa ini dengan yang lain adalah dia memunculkan thematic map. Jadi bisa dilihat dari perkembangan tema yang dipilih, itu densitasnya. Jadi kalau kita lihat 4 area ini, yang paling mungkin kita teliti itu sebenarnya yang motor themes. Jadi ini yang tema-tema yang sedang ramai. Atau yang bagian bawah, yang akan naik ke bagian atas otomatis, yang bagian ini ada missing value imputation, missing data imputation, multiple, dan lain-lain. Tapi yang menarik, di bagian bawah, saya bahas yang deep learning, dia muncul sebagai motor theme yang tadinya di basic, tapi sudah ada di bottom line antara basic dengan motor. Ini yang kemudian saya angkat di paper IEEE Access saya. Dia munculin deep learning terkait data imputation dan lain-lain. Yang bagian sini yang mungkin sangat sulit diteliti, yang ini sudah obsolete begitu ya, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat demonya dari Bu Erna. Nah kita mungkin langsung demonya aja ya. Ini Bu Erna silahkan. Saya coba buka R-nya dulu. Jadi yang dibutuhkan hanya R Studio dan R. Jadi R-nya pun 2 baris tadi ya. Jadi teman-teman yang non IT itu sangat suka gitu ya begitu diajarin gini tuh. Walaupun yang paling susah itu bukan R-nya Pak Heru, interpretasinya gitu ya. Nah sekarang memanfaatkan interpretasi itu bisa dimanfaatkan dengan AI gitu ya. Enggak Bu Erna, ini saya gantian ya. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu, saya cuma dikasih waktu 6 menit ternyata ya. Jadi sebelumnya mungkin disclaimer dulu, mohon maaf kalau misalnya penjadwalannya mendadak, kemudian apa yang kita sampaikan juga jadi terkesan terburu-buru gitu ya, karena memang waktunya juga mepet. Tapi sebetulnya mungkin ini mudah-mudahan jadi awal kerjasama kita semua. Sebetulnya kita juga ingin mendorong
lebih ke merubah mindset sebetulnya ya, bahwa publikasi itu bukan hal yang sulit gitu ya. Kenapa sih setiap orang tuh mengejar publikasi gitu ya? Dan itu kita buktikan. Bapak Ibu boleh lihat di Google Scholar saya juga, saya baru mulai publikasi itu ya pada saat S3. S3 itu saya baru menulis pertama kali. Dan bahkan saya belum punya riset yang mature gitu ya. Udah bikin apa sih? Enggak, baru usulan disertasinya saja. Saya coba submit, ternyata accepted di jurnal Q1, itu biasanya jadi trigger gitu ya. Oh ternyata seperti ini bisa loh, yuk nulis lagi yuk gitu. Nah, jadi kalau dilihat di Google Scholar saya mungkin trennya hanya 4 tahun terakhir ini aja gitu ya, sebelum-sebelumnya memang belum ada. Nah ini energinya saya tularkan ke mahasiswa. Mungkin di sini ada mahasiswa tugas akhir yang sedang join juga ya. Jadi jangan khawatir, waduh kalau tadi topiknya seperti itu susah banget, kita harus cari kebaruan dan lain-lain. Nah biasanya kalau mahasiswa tingkatannya tidak di kebaruannya. Itu saya lakukan di semester lalu, saya mengajar mata kuliah proyek tingkat namanya, itu salah satu capstone project ya kalau di bidang infokom. Jadi yang menggabungkan beberapa mata kuliah menjadi satu luaran produk. Mereka punya produk yang produknya sederhana, Ibu, mungkin hanya web profile atau misalnya hanya aplikasi mobile yang sederhana, tapi kita coba ungkapkan kebutuhannya apa sih, gitu ya? Kenapa harus dibuat itu? Jadi bukan menggambarkan ini use case-nya, ini IRD-nya, ini gitu ya kalau di bidang pemrograman, tapi yang kita ungkapkan adalah masalahnya. Masalahnya ini akan diselesaikan dengan metode ini, dan sampai saat ini karena itu bentuknya kelompok, ada kurang lebih 4 paper yang sudah diterima sisa 4 mahasiswa D3 gitu. Mahasiswa D3 semester kemarin tuh semester genap 4 berarti ya. Semester 4 itu sudah bisa membuat sampai sana dengan dibimbing ya contohnya seperti ini gitu ya setiap minggu, dan itu dalam waktu, karena waktu assessment itu cuma 5 minggu ya Pak Heru kalau di kita. Jadi dalam waktu 5 minggu mereka membuat dari produk yang sudah ada. Nah mungkin ini bisa jadi ide teman-teman mahasiswa yang dibimbing sama dosennya. Dan karena salah satu etikal akademik ya, berarti yang jadi penulis pertama mahasiswanya, kita sebagai pembimbing itu dipenulis ke berikutnya gitu. Dan itu mungkin terjadi Bapak Ibu. Bahkan kita coba terapkan di teman-teman dosen juga ya Pak Heru. Jadi kita punya komunitas one paper, one semester, one paper gitu. Jadi kita ingin satu semester kita punya satu paper deh gitu ya. Dan kita komit meluangkan waktu di setiap minggu hanya 2 jam saja. 2 jam kumpul kayak gini, bareng nulis, tidak terdistract apapun gitu. Nah, ternyata itu efektif gitu. Nah, mungkin nanti bisa diterapkan di sini programnya. Terus nanti kami bisa support sebagai tutor misalnya ya. Kita bikinnya nggak per minggu dulu deh, per bulan dulu yuk gitu ya. Per bulan kita ketemu per 3 jam. Nah, nanti saya sama Pak Herunya mantengin online-nya nih gitu, bisa ngasih masukan. Itu kami sangat terbuka sekali seperti itu gitu ya. Dan mungkin salah satunya ya yang lebih mudah, karena biasanya Bu, saya sama sekali belum punya track record nih, mau nganalisis apa aja saya nggak tahu gitu ya. Bidang saya sekarang masih campur aduk gitu, belum punya risetnya ke arah mana. Yang tadi Pak Heru sampaikan, minimal kita punya interest. Bapak Ibu bisa lanjut dari tesisnya dulu, bisa lanjut dari mata kuliah yang sedang diampu, bisa lanjut dari spesifikasi keahlian sekarang. Oh sekarang saya lagi ke mobile programming nih. Kemarin yang akan saya presentasikan besok di salah satu konferensi internasional itu hasil dari mata kuliah pengajaran saya di mobile programming, yang saya angkat teknologi terbarunya. Kotlin sama Compass, oh ternyata bisa loh, bukan hanya metode harus pakai machine learning AI, itu tanpa itu pun bisa gitu ya. Jadi bagaimana memilih kata kunci itu yang penting. Makanya tadi kenapa di Scopus kita harus pilih ya kata kuncinya, itu kata kunci apa, biar tahu oh gapnya tuh di sini loh. Kalau gitu saya mau menyelesaikan yang ini. Nah itu barulah cari kebaruannya di situ. Jadi tahap awal bisa melakukan ini. Dan jangan khawatir, saya tuh bidangnya bukan yang jago ngoding nih Bu, gitu ya kan. Kadang kita malah yang lebih jago mahasiswanya ya kalau sekarang. Nah dengan CR ini sintaksnya cuma 2 ini Bapak Ibu, dan ini tinggal di copy aja ya Pak Heru ini mah. Ini tinggal di copy, kemudian kita run. Dan ini setelah di run dia akan membuka web-based application. Jadi aplikasinya berbasis web. Nah, dari data yang tadi di download dari Scopus itu kita import ke sini.
Kita import raw-nya, database-nya kita ambil dari Scopus, kemudian langsung kita browse, kita pilih data yang barusan di-download yang ini. Ini kita tinggal open. Jadi intinya pada tahap awal ini biasanya dilakukan di preliminary research ya, kita bilangnya. Kenapa? Karena kita baru mau mengidentifikasi kita mau riset di area mana nih. Saya nancepin bendera di sini nih. Pokoknya recommender system nih, saya risetnya mau di sini. Nah, biasanya seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau saya belum punya sih spesifiknya ke arah mana, itu nggak masalah biasanya. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita akan melihat namanya metadata kan data dari data ya. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah data dari publikasi orang lain yang ada di Scopus gitu sebetulnya secara ringkasnya. Nah, ini kita start. Kemudian nanti akan muncul kualitas dari dokumen. Nah, ini ya yang tadi Pak Heru sampaikan. Dilihatnya dari apa? Biasanya dilihat dari missing, ada data yang kosongnya atau tidak, datanya lengkap atau tidak. Itu akan mempengaruhi hasil dari kualitas datanya. Sampai saat ini, sampai ke keyword masih good, kemudian corresponding author juga acceptable. Berarti kita bisa menganalisis sampai level ini. Yang keyword plus dan science kategori, karena ini terlalu banyak missingnya, ini biasanya kita skip gitu ya. Jadi ini tidak akan analisis. Ini kita close, kemudian tadi kita lihat overview-nya dulu. Nah, ini datanya sudah otomatis data punya kita yang barusan diimport gitu. Jadi dari Scopus diambil data mentahnya, kemudian kita masukkan ke bibliometrics. Di bibliometrics ini banyak sekali yang bisa kita eksplor Bapak Ibu dan tidak mungkin kita bahas di waktu sekarang gitu ya. Jadi ini mungkin sekilas. Dan apa sih yang harus kita sampaikan? Oh, ternyata yang tadi annual growth rate-nya 15%, berarti ini bagus nih, pertumbuhan tiap tahunnya ada, publikasinya akan terus ada. Kenapa publikasi yang berkurang itu tidak bagus? Ada dua kemungkinan tadi ya. Satu, tidak ada solusi atas masalah tersebut, sehingga researcher-nya berhenti di topik itu. Nah, jadi jangan berpikir, oh ini karena nggak ada yang neliti, saya mau neliti. Nah, itu justru jadi tanda tanya besar. Bukan novelty berarti jatuhnya, tapi justru ada apa ya? Kenapa ya orang-orang tuh nggak lanjut di situ gitu ya? Makanya annual growth rate-nya perlu diperhatikan dan lain-lain di sini. Kemudian tadi yang dibilang Pak Heru di sini ada juga dalam bentuk table, tabelnya dalam bentuk Excel yang nantinya bisa diolah visualisasi lebih lanjut. Karena kan kita tahu ya dari hasil penelitian sesuatu yang lebih visual itu bisa 600.000 kali lebih cepat dipahami oleh siapapun gitu ya. Di dalam 1 detik tuh bisa, oh maksudnya begini gitu dibandingkan dengan yang table. Hanya biasanya yang kita gunakan adalah yang bagian plotnya. Ini plot annual scientific production sudah otomatis muncul, kemudian average citation per year-nya ini juga menunjukkan bahwa oh ternyata dokumen tentang X tadi yang kita cari itu disitasi oleh banyak orang nih di setiap tahun. Itu kemudian biasanya ini ya dari sisi source, most relevant source untuk menampilkan jurnal yang kita bidik. Nah, jadi kira-kira saya mau submit di jurnal mana nih? Oh, ternyata paling banyak tuh di IEEE Access. Dan yang lainnya ini dari most relevant source-nya. Nah, ini dalam bentuk tabelnya juga bisa terlihat. Kemudian dari sisi author, tadi mau lihat relevan author yang paling banyak itu siapa. Jadi sebetulnya dari sisi UI, kita tinggal diklik saja menunya, kemudian di run itu udah otomatis muncul, dan ini bisa kita save sebagai PNG, bisa di-capture untuk dimasukkan ke dalam paper. Nah, tugas selanjutnya adalah bagaimana kita menginterpretasikan ini, gitu. Oh ternyata misalnya kita mau bicara ini workflow misalnya. Tapi set itu keywordnya kita pilihnya. Nah tadi kan hasil dari analisis kita keyword plusnya kurang bagus ya. Maka kita pakainya yang auto keyword.
Ini harus diganti. Terus number keyword yang mau ditampilkan juga ini sebetulnya parameternya bisa disetting di sini. Ya. Nah ini workload-nya sudah otomatis muncul. Yang besar itu berarti yang jumlahnya paling banyak. Gitu. Nah ini bisa kita analisis. Oh berarti orang-orang itu menggunakan keywordnya ini seperti itu. Kemudian dari sisi tree map juga sama. Ini biasanya defaultnya dia keyword plus sehingga ini kita perlu ganti jadi auto keyword dulu. Ini juga ya dari tree map juga bisa terlihat Persentasenya. persentase keyword yang paling banyak itu yang mana. Kemudian trend topik juga ada. Ininya kita ganti jadi keyword auto keyword ya. Ini jadi beberapa termasuk yang tadi itu coupling ya. Keyword juga. Oh, ya keyword. Keyword ya. Cuman kadang-kadang yang ini memang nggak sebagus ini ya, nggak sebagus post yang viewer. post viewer ataupun nah ini ya yang tadi Pak Heru sampaikan. Yang ini ya, coba yang ini konseptual atau intelektual ya, karena itu yang keukuran sih. Ya, atau yang tematik map. Jadi memang nggak semuanya, belum kita semua explore juga gitu, Bapak Ibu. Yang ini tuh butuh Banyak waktu gitu ya. Dan kami coba nyoba yang tadi paper terakhir itu analisis datanya tidak hanya basis kami, tapi kami lempar ke ChatGPT sama BART gitu, yang Q2 tadi itu. Tapi saya karena ada kebijakan beberapa jurnal itu tidak boleh murni AI gitu, jadi saya pakai humanist AI untuk menghumankan yang tadinya AI gitu. Ada toolsnya lagi. Nah ini contoh yang tadi thematic map, jadi yang di area motor theme inilah yang ada kemungkinan kebaruan bisa kita kejar gitu ya. Nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih belum punya spesifik topik, ya lebih baik melakukan SLR-nya dulu. Gitu. SLR-nya dari sesuatu yang masih general, baik itu dari bidang waktu S2 atau S3-nya, atau misalnya dari mata kuliah yang diampu, itu bisa jadi topik-topik yang bisa kita pilih keyword-nya. Nah, kalau kami biasanya seperti itu, dan memang adanya teknologi itu ya perlu kita manfaatkan ya, tadi salah satunya AI. Jadi biasanya dari sini tuh maksudnya apa sih kalau kita kurang paham, kita lempar dengan membuat prompt yang tepat. Nah, salah satunya pembuatan prompt di ChatGPT juga kan menjadi salah satu topik yang sedang hot ya saat ini gitu. Gimana caranya memposisikan ChatGPT itu sebagai siapa? Kita mau dia ngapain sih? Gitu. Itu juga salah satu pelatihan yang akan kita lakukan di periode selanjutnya. Jadi lanjutan dari sini kita manfaatkan si ChatGPT-nya dengan prompt yang tepat. Gitu. Jadi hal-hal itu mungkin yang bisa kita sharing dan mungkin kedepannya bisa kerjasamanya bisa lebih lanjut lagi, bisa berkelanjutan gitu ya. Ini sebagai pembuka saja. Mungkin itu aja dari saya. Kebetulan waktunya juga sudah lewat. Mungkin kalau mau dibuka sesi tanya jawab terlebih dahulu silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Bapak Ibu yang ada di Zoom juga silakan. Dan ini pemanfaatan bibliometriknya belum banyak ya Bapak Ibu. Jadi kita coba beberapa judul yang berbeda-beda. Paper yang tadi sedang under major revision. Ada paper yang lain rekan kami buat 2 minggu Bu. Dan beliau tidak pernah bikin paper SLR. Waktu itu ikut workshop di kampus kami seharian. Terus beliau sedang S3 di UPI. Coba buat, waktu itu buat seminggu kemudian draftnya dikirim ke saya. Karena luaran dari workshop itu draft yang harus dievaluasi oleh saya yang memberikan materi. Dibuatlah draftnya, kemudian saya evaluasi, saya minta tambahkan beberapa poin, kemudian beliau submit. Sekarang sedang under review di Q2 juga di jurnal yang sama dengan yang saya tadi major revision dengan topik yang berbeda, bukan digital IT operation, jadi tentang strategic management, gitu ya, tentang manajemen. Topik yang berbeda ternyata masih relevan diterima di yang Q2. Jadi kalau bahasa pembimbing kami itu, kalau kita berani nembak ke atas, jangan nembak ke bawah dulu, tembak ke atas biar dapat pertama review, kemudian kalau aku rejection, pointer-pointernya kita pakai untuk kita perbaiki, bisa submit di Q2 atau naik ke atasnya atau diturunkan di bawah. Mungkin itu silakan Bapak Ibu. Memang kita open saja karena memang biasanya
pelaksanaan workshop ini tuh 2 hari. Jadi ada materi SLR-nya, ada materi signingnya begitu ya. Jadi 2 hari biasanya. Ya, ada Scopusnya. Jadi ada bagaimana menulis quick writing ala kami, ala Collab itu setengah harian. Setengah hari berikutnya mereka bikin di sini introduction sampai ke minimal related to, jadi bab 1, bab 2. Dengan menggunakan pemanfaatan ini kemudian kita tambahkan jadi isi materi. Monggo rekan-rekan yang ada di sini dan di Zoom mungkin ya bisa kalau mau diskusi boleh ya yang ditanyakan. Kita open nih, mohon maaf karena memang sejam jadi kejar-kejaran nih. Seperti dikejar api ya. Karena saya izin bertanya dulu. Tadi kan setelah melihat tematik map ini kita dapat ide gitu ya. Berarti trennya itu sekarang di missing data imputation, deep learning dan neural network. Berarti di SLR yang kita tulis kita akan membahas paper ini. Ya, jadi bagian akhir betul. Itu jadi satu Future workbook. Ya, jadi kalau ini saya izin ya, contohkan yang coba saya buat di IEEE di paper saya. Bentar, ini kenapa tidak apa ya? Oh, karena sedang ini. Ke sini harusnya. Nah ini yang paper saya yang tadi ditanyakan Bu Ibu, ini tuh ada di bagian terakhir. Jadi ini kalau baca yang ini mungkin Bapak Ibu, aduh ini buatnya lama kayaknya, jangan baca yang ini dulu karena ini mah saya buatnya kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Dan memang dikejar sama promotor saya, jadi argonya agak kencang gitu ya. Nah yang ini tuh saya bahas di sini Bu, di tabel kalau Bapak Ibu lah ini. Jadi saya hanya bahas tentang pemanfaatan missing data imputation dengan deep learning. Tapi karena saya topiknya ada class center yang saya mau coba angkat, saya masukkan class center. Jadi mayoritas deep learning kalau dilihat di sini. Ini hanya 18 kalau nggak salah saya hitung deh. Saya hanya bahas perbandingan metodenya ini saja. Kemudian saya tambahkan di bawahnya penjelasan ya. Jadi bagian ini kemudian saya jelaskan tabelnya di thematic map-nya. Cuman itu aja sih Bu. Yang di atasnya sih topiknya masih topik yang umum. Jadi di bagian bawahnya ini sudah saya masukkan. Missing data dengan GAN. Ini yang jagoannya Pak Yaya. Ada ternyata ya ini papernya. Apakah saya baca ini? Tidak. Saya hanya buka sekilas, oh ya benar dia dengan GAN. Jadi saya tidak baca detail GAN-nya seperti apa, hasilnya apa enggak. Cuma saya ambil resumenya dari yang bagian ini. Ini kurang lebih hanya 18, kemudian 18 ya, nggak sampai 20. Tapi saya tambahkan ini. Saya mencuri coba self citation paper 2 paper saya ya, yang class center karena kebetulan saya yang usulkan saya adalah class center. Begitu mungkin Bu sekilasnya begitu ya. Di dalamnya ada pembahasan sedikit lah, nggak banyak juga sih sebetulnya. Jadi kalau lihat ini rekan-rekan daftar pustakanya ada 230-an ya, 220-an ya. Jadi daftar pustakanya ada 5 sampai 6 halaman sendiri dari papernya. Yang jumlah papernya 28 halaman. Ini pembimbing S3 saya. Itu mungkin Bu Rasa. Jadi tidak harus spesifik sebetulnya. Ya. Jadi kita justru yang kita bicarakan itu peluangnya nanti akan begini. Ya, walaupun kita belum tahu ke depannya mau ngapain tuh dengan neural network-nya itu gitu. Ya. Ayo Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Jadi ini kita open aja ya. Jadi silakan sharing. Jadi barangkali ada pengalaman Pak, kendalanya ini dan lain-lain boleh, atau yang dari mahasiswa juga boleh. Oh ya, silakan ada Weni Sitinjak. Baik Bu, terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sharing pelajarannya. Mau bertanya Pak, kan tadi Bapak bilang kan ada workshop kan Pak. Dari penjelasan-penjelasan orang Bapak dan Ibu tadi, kami merasa sangat butuh untuk workshop itu Pak. Karena mungkin untuk tugas akhir ini nanti kami juga bakal ada publish. Boleh kapan gitu Pak. Nanti mungkin di-share ke Pak Yaya aja yang mungkin. Kalau ada Mbak, jadi rencananya
kebetulan kami tuh punya Bu Erna kebetulan megang satu startup itu tentang workshop dan pelatihan gitu ya. Kemudian kami buat workshop dari anak-anak itu bikin kegiatan. Salah satu kegiatan awal itu kami di workshop walaupun ya sudah tahun lalu ya, tapi karena beda angkatan kemudian generasi yang sebelumnya mungkin tidak baik melanjutkan, kemudian diteruskan di Bu Erna yang punya pengalaman dulu jadi COO-nya dilatih. Yang basic lainnya adalah basicnya di pelatihan sama workshop. Bikin startup, kemudian salah satu yang akan kami agendakan itu di bulan November pertengahan atau awal, nanti mungkin disampaikan ke Pak Yaya Mbak, nanti insya Allah kita akan lanjutkan gitu ya. Yang ini memang biasanya 2 hari kayak gitu. Ini tuh sejam kemarin kita diskusi sama Pak Yaya, kami coba kontribusi karena sudah diajak juga main ke sini dan tadi kami diajak jalan-jalan luar biasa ya kampus ini gitu ya. Agak begitu lihat Teli yang sudah berubah jauh juga dibandingkan awal, karena saya termasuk yang awal-awal bergabung ketika di Teliu tahun 2008 gitu ya, ketika jadi dosen TLB, datang ke sini tuh disapa sama mahasiswa yang kami tidak kenal dengan sapaan selamat sore Bapak Ibu itu, wah luar biasa. Iya. Itu kesannya beda. Dan itu tidak kami miliki di kampus kami gitu. Jadi ini mungkin salah satu bentuk sharing kami ke teman-teman dosen, dan tadi kita open juga buat teman-teman dosen kalau kita mau ada sesi sebulan sekali review begitu ya, setelah mungkin nanti sesi workshop yang lebih detail gitu, karena sekali lagi nggak bisa selesai sejam ini. Kita pernah coba 20 orang di kampus kami, perwakilan prodi itu rata-rata 2 orang, di prodi kami ada 9 prodi, 18 orang, ada 20-an waktu itu. Saya workshop seharian, pagi ngasih materinya, siang ke sore saya minta dosennya untuk diem duduk 3 jam 4 jam untuk bikin ini, gagal. Tapi saya kasih waktu seminggu, ada 5 dosen yang berhasil. Salah satunya dari Bu Retno yang manajemen. Bikin 1 minggu disubmit under review di Q2. Itu amazing juga beliau gitu ya. Tapi tekniknya nggak semua detail yang dimunculkan. Kalau saya boleh share lagi sedikit ya. Ini izin. Tidak bermaksud promosi, tapi ini contoh bahwa kalau kita punya paper yang SLR yang tidak terlalu bagus pun, selama punya nilai jual yang mungkin orang lain di paper orang lain belum ada, harusnya sih bisa ya. Sebentar, ini papernya ada di sini. Share desktop saya. Ini sangat jauh berbeda dengan yang tadi. Mungkin Mbak yang tadi nanya boleh lihat juga ya, ini sorry. Nah ini paper yang di Q2 itu sangat jauh ya. Kalau rekan-rekan lihat, ini isinya, kita coba bahas sedikit. Ini isinya, ini standar biasa ya. Ini yang tadi diambil dari yang bagian tadi. Yang bibliosa ininya hanya saya masukkan 4 gambar. Metode ini saya belum masukkan metode yang kami usulkan ya, yang tadi sudah disederhanakan, tapi saya ambil dari papernya Aras. Ini saya masukkan si komplit metadatanya. Kemudian ini result and analisisnya, main informationnya, dikasih analisis sedikit, most relevant source dengan bantuan ChatGPT juga sebagian. Kemudian ini word cloud-nya sampai ke tematik ya. Oh, yang tadi belum sempat didefinisikan ini. Ada tematik evolusi. Jadi kita bisa lihat setiap tahun tuh gradasinya kayak gimana ya. Contoh di sini kalau kita lihat digital ATOP, ternyata dia sangat, kata kuncinya muncul yang sangat besar itu dengan tiang seperti ini adalah digital twin. Tapi ubah lagi ke sini sudah ada blockchain, udah macam-macam gitu ya. Itu bisa kita lihat juga di yang tadi. Sampai terakhir saya buat tematik ini, kemudian kita analisis. Ini sedang proses revisi tanggal 25 ini harus submit di Q2 major revision dengan 4 reviewer, dan reviewernya konten semua, tidak ada yang reviewer narasi atau bahasa. Kalau Bapak Ibu nanti saya share, boleh saya share yang draft ini. Isinya draft papernya referensinya cuma 50. Dari saya analisis kurang lebih 700 sampai 800 paper di Scopus metadata. Jadi sebenarnya potensial yang ini ada di Q2. Ngerjainnya kurang lebih 2 minggu. Ya memang butuh effort, kali lagi butuh effort dan butuh niat, karena sekali lagi kerjaan dosen itu sangat administratif gitu ya. Kalau kita tidak meluangkan waktu sejam 2 jam untuk menulis seminggu,
rasanya punya paper satu semester satu itu agak susah. Setahun itu satu aja susah. Padahal kita dosen ada jabatan fungsional yang salah satu syaratnya, jangan jabatan fungsional lah. BKD dosen kita masa isinya cuma penelitian gitu ya, tidak ada luaran bentuk publikasi kan kurang elok juga gitu ya. Atau teman-teman yang sudah lektor atau lektor kepala sudah ada kewajiban minimum, kalau lektor misalkan sudah ada jurnal internasional satu dan lain-lain, ya di BKD-nya mungkin oleh asesornya dianggap ya, padahal faktanya bisa jadi enggak kan, itu enggak bagus juga. Itu yang coba kami kejar di kampus. Di selevel Telly juga rekan-rekan kami yang sedang dokter atau sudah dokter pun belum berhasil ketika kami coba melaksanakan workshop karena mereka belum konsisten juga. Yang sudah konsisten beberapa orang dari 20 itu ya ada 5 orang yang sudah ada draftnya tapi belum sempat submit. Ada 1 orang yang sudah ada draftnya, submit di Q1 langsung reject, pindah ke Q2 sekarang sedang dicek oleh editor. Mungkin itu. Silakan Bapak Ibu. Barangkali nanti setelah ini ada yang keracunan bikin SLR gitu ya. Semoga Bu. Dan sekali lagi belum pernah ada yang ngulik Bu Rosa. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ngulik, saya sendiri Bu Erna dan teman-teman dulu sempat ngulik bagian-bagian yang detail ya. Karena pertama panduannya belum banyak gitu ya. Contoh-contohnya belum banyak. Kayak ini kami kasih yang sampling-sampling cara mudahnya begitu. Bahwa kalau dengan bibliosa ini ternyata metadata yang bagus itu menghasilkan tampilan-tampilan yang sangat menarik gitu ya untuk divisualisasikan di sebuah paper. Dan boleh rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir di sini secara Zoom juga cari yang bibliometrik analisis itu tampilan di masing-masing autor itu beda-beda. Dan itu kita bisa tengok ya contek gitu ya. Kalau saya ngajarin ke teman-teman di anak-anak D3 ya kalian punya prinsip ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Itu gambarnya beda, tapi cara menginterpretasinya bisa jadi sama gitu dari gambar itu kita sesuaikan dengan maknanya sesuai dengan apa yang dimunculkan oleh si video saya. Mungkin itu rekan-rekan monggo kalau ada yang mau kita diskusikan lagi ya. Satu lagi pertanyaan Pak, untuk SLR sendiri adakah rekomendasi jurnal untuk kita submit kemana gitu? Kalau rekomendasi jurnal nggak ada, ini cari jurnal yang ada menerima paper review. Oke. Cukup itu aja. Ketika dia ada paper review, si Triple Access kalau yang di jurnal IT ada paper review-nya. Jadi ada artikel yang tidak harus jadi artikel riset, jadi artikelnya bentuknya review, kita submit aja. Jadi kalau bahasa promotor saya, begitu ada Q1 atau Q2 yang bagus, tembak atas, tutup mata. Jadi kita submit, lupakan gitu. Biasanya reject, saya pernah mengalami reject dalam waktu 15 menit pernah, 1 jam pernah, 5 jam pernah, seharian pernah, 2 hari pernah. Jadi paper saya yang pertama di Q1 ketika S3 itu setelah kurang lebih 20 kali rejection di Q1. Jadi nggak ada sesuatu yang sifatnya instan. Dan ini harus kita coba, berani harus dobrak. Saya menyampaikan ke teman-teman, tembak dulu ke atas, baru nanti yang ke bawah. Bu Erna semester 2 sudah punya Q1, ini salah satu hiu kami di lab gitu ya, di kelas, yang baru masuk tiba-tiba punya paper Q1 gitu ya. Saya seniornya, ada Pak Ibnu 2017, senior kami juga, ada Bu Maria yang sudah sepuh tapi juga gigih, senior Bu Erna juga belum punya paper Q1 sampai semester 4. Bu Erna baru semester 2 sudah punya Q1. Tapi memang bukan paper SLR, paper model penelitian beliau. Karena kami memang belajar ini itu sudah di akhir, Bu. Jadi setelah lulus gitu ya, mengeksplorasi tools ini itu setelah lulus. Makanya pembimbing saya minta dari riset yang terakhir coba dibuatkan SLR-nya. Dan alhamdulillah tembus di Q1. Ya, terlambat ya, harusnya di awal, kita malah di akhir. Ya, sama sebetulnya kalau kita punya paper literatur review yang bagus atau SLR dengan metode apapun ya, rekan-rekan, kalau kita punya paper yang sangat detail, itu potensi citasi di Google Scholar kita atau di Scopus kita akan cepat naik. Karena apa? Karena orang tidak perlu baca banyak paper, cukup baca dari paper kita, sudah ada resumenya, gitu ya. Sudah dipastikan kalau resumenya bagus akan disitasi oleh orang. Gitu ya. Itu contohnya punya si Arya itu, dalam waktu berapa tahun ya, 5 atau 6 tahun itu sudah ribuan gitu ya. Dia top pertama kalau bibliometrik analisis boleh dicek di Scopus. Saya mikirnya waktu awal itu ini orang Indonesia namanya M. Arya gitu, ternyata orang Italia gitu.
Begitu mungkin teman-teman. Jadi kita bisa coba, ya ini tadi Bu Erna menyampaikan inisiasi awal, niatnya untuk sharing, jadi tidak untuk menggurui ya, karena kami juga sedang belajar untuk gimana konsisten bersama, bukan hanya rekan-rekan yang ada di Zoom, tapi rekan-rekan kami juga yang ada di kampus, Bu. Jadi topik yang sedang hangat, sedang ramai tentang SLR dengan tools itu belum banyak dipelajari atau dicoba oleh teman-teman kami juga di kampus. Nah ini kami kemarin ya iseng ngobrol sama Pak Yaya via WA gitu ya, karena punya WA group, karena Pak Yaya dan kami akan present di conference ICIK Aptikom hari Kamis. Kemudian kita diskusi, ya jangan sambil jalan-jalannya ada maknanya lah Pak Yaya. Saya bilang boleh sharing gitu, makanya langsung kontak Ibu waktu itu Pak Yaya. Ya. Karena materi sebenarnya sudah ada sebelumnya, jadi kita tinggal share aja. Itu mungkin monggo kalau ada yang lain barangkali kita diskusikan. Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Heru dan Bu Erna atas paparannya. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu dosen dan mahasiswa juga, karena memang waktunya sudah lewat ya Pak ya. Maka dengan demikian kita akhiri sesi kita hari ini. Sebelumnya sebelum berfoto, mungkin begitu kita berfoto bareng, kita ada pemberian cindera mata dulu. Kami mengundang, ini salah satu dosen yang banyak publikasinya juga, ada WR2 kita di sini Pak, Ibu Anna Mariana. Kami undang untuk pemberian cindera mata. Ini Bapak Ibu silakan. Heru, terima kasih. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Semoga bermanfaat Bu ya. Kan kita mau dipoto ya, biar kelihatan di Deli ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Ibu, ini dari kami, jangan dilihat besarnya, tapi lihatlah warna kamu. Foto yang 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ibu. Iya, nanti mudah-mudahan bisa sering main lagi ke sini. Oh iya, pasti bisa. Kita foto bersama karena di luar sudah gelap ya. Pak, mohon izin bisa tolong Jadi- yang slide-nya tadi Pak. Ya. Backgroundnya yang title itu loh yang dari dulu. Kita foto ya, Bapak Ibu. Yang di Zoom, Yang di Zoom jadinya juga apa 2 kali? Share screen kan kelihatan yang di atas yang di zoom. Bisa tetap. View-nya itu view-nya masih share screen. Yang halaman depan. Ini ya. itu yang dilihat itu. Yang lagi share. Speaker aja, speaker kelihatan yang lain itu, Pak. Ini. Speakernya kelihatan yang apa? Yang side by side. Ah, itu bisa kelihatan orangnya kan? Nah, ini kelihatan orangnya kan? satu aja Bu. Oh, cuma satu ya? Isipan mungkin ya. Kalau kalian nggak kelihatan yang itunya, Multi speaker. nggak kelihatan semua. Yang ini. Ah, Atau 2 kali aja yang di zoom di screenshot. Oh iya. Yang di sini pakai ini foto ini. foto manual ya. Iya. Nanti di Yang di zoom di screenshot dulu aja. Akhirnya mau foto di jadi sini kalau dulu. standar Pak Samuel pakainya apa standar? Aja dulu ya. Ah, ini lumayan menolong. Di saya bisa, di saya di apa? Ini di saya. Di zoomnya pada cocok. Di sini saya
Untuk 3 yang online. Yang kedua. Ya, Nah, ini lumayan lah ini sudah. Oke. Ayo yang di Zoom tunjukin videonya. Oke, mari Bapak Ibu kita bergabung ke depan. bisa. Semuanya bisa. Nanti ketutupan nih. Nggak banget ya. Double aja Pak, double. Dia nggak ada simbol logonya gitu Bu kalau kita foto. Nggak ada ya. Ini sebentar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini Bu Yanti. Terima kasih Bapak Ibu dan mahasiswa yang ada di Zoom. Dengan demikian kolokvium kita berakhir. Kalau yang tadi mau diskusi itu loh. Iya, makan ya. Ya, terima kasih Bapak. Saya yang minta makan. Saya udah rindu.